Bahran ini melihat ada sosok, dan sosok ini seperti manusia dan badannya ini gosong. Bahkan ada bagian tubuhnya yang tidak sempurna. Yang dimaksud Bahran adalah beliau ini melihat sosok laki-laki, badannya itu agak tinggi, tanpa tangan, dan mepet atau bersandar di sebuah tembok, dan itu tepat di samping kamarnya si Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Sebuah kisah tragis berdasarkan dari cerita nyata yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Seorang sahabat bernama Hanif yang kala itu masih berusia 16 tahun. Dia menceritakan sebuah kejadian yang di sini ada sisi tragis dan diakhiri dengan kisah yang cukup menyeramkan. Dan semuanya itu dia alami dan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi pada waktu itu di tahun 2001, tepatnya bulan Agustus, dia masih ingat karena waktu itu sebelum tanggal 17 Agustus yang merupakan tanggal kemerdekaan, dia yang tinggal bersama kakeknya. Beliau bernama Bahran, yang kala itu berusia hampir 70 tahunan lah. Si Hanif ini sedang duduk di teras rumah. Yang rumahnya ini memang mepet dengan jalan di kampungnya. Dan saat itu juga belum terlalu malam, sekitar jam 8. Dia sedang menikmati sebatang rokok. Tiba-tiba dari arah bawah terdengar suara kendaraan, tepatnya 2 sepeda motor. Dan kendaraan ini terlihat seperti ugal-ugalan. Dan tiba-tiba waktu itu salah satu kendaraan, tepatnya Suzuki Satria 2 tak, tiba-tiba berhenti di depan si Hanif ini. Dan Hanif ini melihat salah satu orang yang mengemudi sepeda motor itu, dia namanya Ali, umurnya jauh lebih tua daripada si Hanif. Dan Ali ini terkenal anak yang nakal di kampung itu. Mereka ini berhenti. Nah, ketika itu yang dibonceng Ali ini, sebut saja namanya Bajing. Ini nama samaran yang merupakan dari nama sebutan dia. Dia ini turun dari motor itu. Kemudian dia langsung menegur si Hanif yang sedang duduk. "Aku minta rokokmu," dengan nada yang cukup kasar. Dan waktu itu si Bajing ini dia agak oleng. Sepertinya dia ini baru saja mengkonsumsi alkohol. Karena menurut Hanif, bau dari mulut si Bajing ini sangat terasa sekali, bau alkohol. Nah, Hanif yang memang cenderung masih kecil, dia ini takut, apalagi si Ali ini terus melototi si Hanif ini. Kemudian akhirnya si Hanif ini menyerahkan satu bungkus rokok yang hanya sisa beberapa batang. Nah, tak beberapa lama muncul dari dalam rumah beliau ini Bahran. Nah, Bahran yang sudah cukup mengenal pemuda-pemuda seperti Ali dan si Bajing ini. Kemudian beliau ini menegur, "Kau usah ganggu putuku, udah ngalih." Nah, tiba-tiba si Ali ini mungkin dia merasa segan dengan Bahran yang merupakan orang tua. Mereka ini lanjut. Nah, arah sepeda motor ini menuju ke arah timur, yang di kampung si Hanif ini tidak begitu banyak rumah lah pada waktu itu. Dan kalau malam ini cenderung sepi. Nah, dari belakang motor kedua preman tadi, sebut saja preman kampung, tiba-tiba ada satu motor lagi dan diisi oleh 3 pemuda. Mereka juga mengikuti arah motornya si Ali tadi. Jadi menurut cerita si Hanif, di sekitar tahun 99, 2000, 2001
Jadi banyak muncul preman-preman kampung. Mereka ini di sekitaran tempat tinggalnya si Hanif ini sering membuat kekacauan, karena waktu itu alkohol ini sangat dijual bebas. Jadi kebanyakan anak muda mereka ini seperti mengkonsumsi alkohol itu sehari-hari. Nah, tak beberapa lama kemudian, sekitar 10 menit, tiba-tiba dari arah timur terdengar itu seperti suara teriakan. Nah, teriakan itu berasal dari seorang perempuan. Otomatis Hanif langsung menuju ke arah tempat itu, diikuti oleh Mbah Ran dan beberapa warga yang mungkin memang mereka juga mendengar teriakan itu. Dan waktu itu ternyata ada sebuah toko kecil tepat di pinggir jalan, dan itu milik dari Mbak Asih. Mbak Asih merupakan seorang janda di tempat itu yang membuka toko. Nah, di sana ini terlihat kelima pemuda tadi yang masih menggunakan sepeda motor. Mereka seperti terlibat cekcok di situ. Bahkan Hanif ini melihat kalau beberapa dagangan Mbak Asih ini berhamburan. Nah, pada akhirnya ada salah seorang pemuda lah menegur mereka supaya tidak bikin rusuh di tempat itu. Tapi justru si bajing ini, dia ini seolah-olah memberontak. Bahkan dia marah-marah dan memukul pemuda tersebut. Nah, spontan beberapa warga yang mungkin mendengar keributan tersebut, mereka ini berhamburan keluar. Jadi waktu itu ada sekitar 10-15 orang yang berada di warung tersebut. Nah, melihat keributan itu, 3 orang pemuda yang menggunakan sepeda motor tadi yang berboncengan 3, mereka ini langsung memutar kendaraan dan menuju ke arah bawah balik. Nah, tinggal si Ali dan si Bajing. Dan waktu itu si Ali ini sempat dimarah-marahin oleh orang-orang di sana, karena merupakan si Ali ini pemuda kampung tersebut, sedangkan si Bajing merupakan pemuda dari kampung sebelah. Dan memang dia ini terkenal anaknya brutal. Nah, pada waktu itu terjadi sempat keributan, bahkan baku hantam baku pukul lah antara si Bajing dengan salah seorang pemuda yang menegurnya tadi, dan sempat dipisahkan oleh beberapa orang. Tapi semakin dipisah, Bajing ini semakin ngamuk. Nah, tiba-tiba dari arah belakang rumahnya Mbak Asih yang mempunyai toko tersebut keluar seorang pemuda. Dia ini namanya Bakri. Nah, Bakri ini merupakan adik kandung dari Mbak Asih. Nah, sebenarnya Bakri ini anaknya itu pendiam. Dia belum 1 bulan pulang merantau dari Kalimantan. Dan menurut cerita si Hanif, si Bakri ini jarang keluar rumah. Jadi dia kegiatannya hanya di rumah saja, paling ke kebun, kalau enggak membantu kakaknya atau Mbak Asih ini belanja untuk keperluan di toko tersebut. Tapi entah kenapa waktu itu si Bakri ini hanya diam saja, tapi di tangan kanannya dia ini sudah membawa potongan besi. Jadi waktu itu si Hanif ini agak terheran melihat Bakri, seorang yang terkenal pendiam di situ. Dia ini langsung memukul si Bajing yang dia sedang berkelahi dengan salah seorang pemuda di sana. Nah, Bajing ini langsung dipukul tepat di kepalanya. Tapi pada waktu itu ternyata si Bajing ini hanya menoleh saja, bahkan dia tidak mengeluh kesakitan. Nah, di situ baru terlihat kalau si Bajing ini, dia ini orang nakal dan bukan orang sembarangan. Dan waktu itu perkelahian berubah, berganti antara Bajing dan si Bakri. Nah, perkelahian itu cukup seru. Jadi waktu itu bahkan si Bakri ini memukul beberapa kali besi itu ke badan si Bajing. Nah, Bajing ini sempat melawan, tapi mungkin karena waktu itu dia dalam kondisi mabuk atau pengaruh alkohol, jadi dia ini sempat terjatuh beberapa kali. Nah, ketika melihat si Bajing ini jatuh, Ali yang merupakan temannya itu sempat berteriak, "Wes mas, wes, Bajing bentak gone ngalih, wes." Tapi si Bakri ini semakin lama ini
dia ini semakin kesetanan. Bahkan ketika dia ini melihat bajing yang dipukuli berkali-kali, dia ini tidak mengalami luka. Tiba-tiba si Bagri ini mengeluarkan sebuah parang yang memang terselip di belakang pinggangnya. Parang ini tidak terlalu panjang. Nah, parang itu tiba-tiba langsung ditaruh di tanah dan digesek beberapa kali. Dan seketika itu langsung ditebaskan ke arah dada si bajing ini. Dan tiba-tiba setelah mengenai tebasan itu, luka goresan itu pun mengeluarkan darah. Dan ketika mengalami luka itu, si bajing ini bukannya dia meminta ampun, dia ini malah berdiri dan mengamuk sambil mengambil beberapa botol bensin ini dan dilemparkan ke arah warga. Nah, melihat kejadian itu, beberapa orang ini langsung mereka tersulut emosi dan akhirnya mengeroyok si bajing ini. Dan waktu itu si bajing langsung dipukuli dan dihantam dengan menggunakan balok serta pukulan dengan menggunakan besi. Bahkan ada yang menggunakan parang selain si Bagri. Kejadian waktu itu sangat menyeramkan menurut Hanif. Nah, setelah melihat kejadian itu, si Ali ini langsung dibawa oleh seorang kerabatnya yang merupakan warga kampung tersebut. Sedangkan si bajing ini diseret sekitar 50 meter dari tempat kejadian awal. Dan ternyata di situ Hanif ini melihat kalau tetangganya ini mereka itu kesetanan semua. Bahkan ada yang teriak bakar saja, bakar. Dan kejadian berlanjut. Waktu itu bajing yang sudah bersimbah darah, bahkan semua pakaiannya ini dilucuti. Dan waktu itu salah seorang warga ini mereka mengambil sebuah benda dari ikat pinggang si bajing ini yang menurut kepercayaan mereka mungkin ini jimat kebal dari si bajing, tapi sempat dipatahkan oleh si Bagri. Nah, setelah kejadian itu berlangsung lebih dari 1 jam, akhirnya si bajing ini dibakar di tempat itu. Yang waktu itu pelakunya bukan hanya 1-2 orang, tapi lebih dari 10 orang. Dan ketika si bajing ini sudah dalam keadaan sekarat dan dibakar, ternyata dia ini sempat berdiri dan berteriak kepada warga-warga di sekitar situ. Bahkan, awakmu kabeh tak bales jange. Dan setelah si bajing ini berteriak seperti itu, dia ini langsung ambruk. Sampai pada akhirnya tidak terdengar suara dan pergerakan sekali, sampai seluruh badannya ini hangus. Dan kejadian itu pun didengar oleh Pak Lurah atau kepala desa setempat. Dan tak beberapa lama Pak Lurahnya ini datang dan diikuti dengan aparat kepolisian yang memang jaraknya terlalu jauh, jadi mereka ini agak sedikit telat datang ke tempat itu. Dan singkat cerita, beberapa warga pun akhirnya diamankan, termasuk Bagri dan beberapa orang tetangganya. Nah, setelah kejadian itu, kampung tersebut mulai agak sepi, apalagi malam hari. Jadi selama sekitar 10 hari sampai 1 bulan, mereka ini seperti ada sedikit ketakutan dan trauma, apalagi kalau malam hari harus lewat di jalan di mana tempat untuk bakar si bajing ini. Dan akhirnya para pelaku ini mereka mendapatkan hukuman di penjara dengan hukuman bervariasi, tapi yang paling berat adalah si Bagri yang merupakan pelaku utama waktu itu. Mbak Asih yang merupakan tokonya tempat kejadian pembantaian awal dari si bajing ini, bahkan beliau ini mengungsi ke rumah saudaranya yang berada di luar daerah. Dan ada satu rumah, tepatnya tak jauh dari lokasi di mana si bajing ini dibakar. Sering beliau ini bercerita yang waktu itu memang didengar oleh si Hanif. Kalau malam hari, bahkan waktu itu ketika sudah mau subuh, dia ini masih mendengar suara teriakan. Dan dia ingat kalau itu suara dari almarhum si bajing ini. Dan teriakannya itu
Awalnya dia ini minta tolong, kemudian ada suara menangis seorang laki-laki, bahkan terdengar seperti suara teriakan. Nah, beliau ini ingat itu terjadi ketika ketiga hari kematian si bajing, ketujuh hari kematian si bajing ini beliau juga mendengarnya. Tapi Hanif kemudian menceritakan sebuah pengalamannya. Jadi pada waktu awal ketika si Ali dan si almarhum bajing ini menegurnya untuk meminta rokok, waktu itu secara tidak sengaja si bajing ini menjatuhkan sebuah pisau. Nah, pisau itu bergagang dan ada selongsongnya. Nah, pisau ini tak terlalu panjang, tapi waktu itu akhirnya si Hanif ini menyimpan pisau tersebut. Nah, ketika setelah beberapa hari kematian si bajing ini, Hanif yang menyimpan pisau itu tepat berada di kamarnya, dan dia ini lupa sudah menyimpan pisau itu. Pada suatu malam, dia yang memang tinggal dengan kakek dan neneknya tiba-tiba terbangun karena dari dinding kamarnya ini seperti ada yang mengetuk. Nah, ketika dia terbangun ini, tiba-tiba si Hanif ini mencium bau gosong. Dia ini sempat keluar untuk mengecek dapurnya. Siapa tahu yang waktu itu memang dapurnya ini menggunakan bahan bakar kayu. Dia ini sempat berpikir kalau ada masakan gosong. Dan dia ingat bau gosongnya ini bukan dari masakan sayur, tapi berasal dari bau daging. Dan dia ingat kalau neneknya ini tidak masak daging. Nah, bau itu berlangsung cukup lama sekali. Nah, akhirnya sih Hanif ini kemudian membangunkan kakeknya. Dan waktu ketika kakeknya si Hanif ini Bahran bangun, beliau juga mencium bau yang sama. Bahkan mereka ini sempat keluar rumah. Dan waktu itu ketika keluar rumah, Bahran ini tiba-tiba bilang ke Hanif, "Le, mlebu nusulo mbahmu wedok." Nah, ternyata menurut cerita si Hanif, Bahran ini melihat ada sosok. Dan sosok ini seperti manusia dan badannya ini gosong. Bahkan ada bagian tubuhnya yang tidak sempurna. Yang dimaksud Bahran adalah beliau ini melihat sosok laki-laki, badannya itu agak tinggi, tanpa tangan, dan mepet atau bersandar di sebuah tembok. Dan itu tepat di samping kamarnya si Hanif. Nah, Bahran yang memang beliau ini orang tua kemudian mengucapkan salam kepada sosok itu. Dan setelah itu menurut Bahran, sosok itu sempat melihat ke arah beliau, dan beliau ini yakin kalau itu merupakan sosok almarhum si bajing. Dan setelah itu sosok itu menghilang. Nah, kemudian si Bahran ini bertanya kepada si Hanif, "Kenapa li? Kok awakmu diparani karo jenate bajing?" Nah, akhirnya si Hanif ini mencoba mengingat-ingat. Kemudian dia ini sambil bergetar bilang kepada Bahran kalau dia ini sempat menyimpan pisau milik si bajing yang tidak sengaja terjatuh ketika dia meminta rokok kepada Hanif. Nah, akhirnya kemudian Bahran ini meminta pisau itu. Dan setelah itu menurut si Hanif, Bahran ini mengajak salah seorang tetangganya untuk mengantarkan pisau ini ke kantor polisi sebagai barang bukti. Dan beliau juga bercerita kalau meminta maaf karena pisau ini sempat tertinggal dan tak sengaja disimpan oleh cucunya. Dan setelah kejadian itu, Hanif ini sempat beberapa hari dia ini tidak berani tidur sendiri. Bahkan dia memilih untuk tidur ke rumah temannya yang memang masih berada di kampung tersebut. Itu adalah cerita tentang kisah preman kampung yang membuat kerusuhan dan dibakar di tempat itu. Akan ada kelanjutan di kisah berikutnya tentang tempat di mana arwah ini atau jenazahnya si bajing ini dibakar
dan tentang penampakan serta gangguan di tempat itu yang berlangsung sampai beberapa bulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.